Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kitab Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ustaz Allah Hasan Yusuf. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hadhihi maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hadhihi maqasidana. Alhamdulillahilladzi qad sayara imana syahida syu'ab tamamu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Hadhi buyutun min kitabil Qushini man qala ba'da sholatina wa nusallimu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Li Muhammad wa alihi wa sahabati madara syamsun fis samai wa nur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Imanuna bi'un wa ainun syubatan yastakmilan ahlu fadin ya'lumu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi wujida bil mujizat wa ala alihi wa sahbihi alladzi fa'alul hasanat wajtanibul munkarat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur serta sehat walafiat, dijembatkan rezeki yang halal dan thayyibah, dijauhkan dari balai bencana dan musibah, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, putra putri kita, keluarga kita menjadi putra putri yang sholihin dan sholihat,
mendapatkan syafaat di hari kiamat. Intinya kita semua menjadi umat yang selamat dari dunia sampai akhirat. Para asatid, para alim ulama, para guru-guru, para sesepuh, para orang tua yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya yang alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita bermuajahah, bertemu muka, bersilaturahmi, bertaut hati dan bertolak ilmi, yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik serta hidayah, maghfirah serta inayah, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf, mohon izin kepada para sesepuh, para alim ulama, pada kesempatan ini saya bertugas membacakan kitab, ya, melanjutkan rutinitas kita dalam wadah Nahdlatul Ulama untuk li'a'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, menyiarkan agama Islam, menghidupkan agama Allah. Pada kesempatan ini saya melanjutkan membacakan kitab Sukul Iman atau Komik Usugian yang diantaranya menerangkan cabang-cabang iman. Mudah-mudahan senantiasa kita diperkuat atau memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan sabda Nabi, yaitu al-imanu bihun wa sab'una syu'batan afdaluha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu bercabang-cabang sampai 77 cabang. Yang paling utama adalah qaulul la ilaha illallah, yang paling terakhir adalah membuang duri dari jalan dan malu itu sebahagian dari iman. Pada kesempatan ini mungkin tidak berurutan dari nomor 1 dan sampai 77, saya ambil yang singkat-singkat saja. Pada kesempatan ini akan saya bacakan cabang iman yang nomor ke-57 atau 75. Wakil kami warhamana sogirona asli lihajin muslimina fatukromu. Zikrun nazim fi hadzal bait suhbataini fayuqalu bil asfi ala ma'mar wa suhbatul khamisatu wa sab'una tawqirul kabiri wa rahimatul shogiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham shogirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillahi ikramu bisaibatil muslim. Wa an Anas bin Malik annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masa'an yaqulu ya abdi qad kabura sinnuka wa raqa jilduka wa daqa al-dharuka wa turaba ajaluka wa hana udumuka ilayya fastahi ini fa anna astahi min saibatika an u'adzibaka finnar. Cabang iman yang nomor ke-75 menerangkan tentang tauqiril kabiri wa rahimatis shogiri, menghormati atau memuliakan orang yang lebih tua dan mengasihi atau menyayangi orang yang lebih muda.
termasuk golongan umatku man lam yuwaqqir kabirona, orang yang tidak memuliakan orang tua, walam yarham shagirona, dan tidak menyayangi orang yang lebih muda, walam ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak mengetahui hak-hak alim atau hak-hak guru kita, hak-hak orang alim di antara kita. Ini kan kejadian atau terjadi di zaman sekarang ini, ya seperti ini, ya. Maka perlu sering saya sampaikan, karena ini kondisi di zaman sekarang ini seperti itu kebanyakan, sehingga saya sering dengar itu anak-anak asik dengan sebuah syairan, justru malah diamalkan, ya. Sering dengar di musola-musola. Udah uji di zaman, bukan tak tahu pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sehingga hidup bagaikan, saya nggak berani nyebutnya, takut mular, bagaikan. Nah, bapak-bapak sering dengar, ya. Saya sering dimarahin, malah jangan disebut-sebut itu, ya. Nanti kamu malah ngikutin apa yang kamu ucapkan. Ternyata benar, karena ucapan itu bagaikan doa, akhirnya sering diucapkan, ya seperti itu. Maka kita kembali kepada keimanan kita, sehingga Rasul mengingatkan, tidak termasuk umatku, laisa minna, bukan golonganku, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak-hak alimnya, hak-hak gurunya. Nah, ini kan sekarang ini seperti itu kebanyakan, ya. Banyak anak yang pinter tapi tidak tahu adab kepada guru, apalagi anak yang belet, ya. Sehingga ada istilah, dulu orang tua sering mengatakan, wajib kita ulu ragu wong atua karo, wajib buku, wajib diwaro. Sekarang malah istilahnya begini, guru ragu wong atua karo, guru nanti nyatu, murid nanti nawaro. Jadi ustad, guru ngaji zaman sekarang ini udah parah, ya. Kalau dulu mah jadi guru ngaji setahun sekali panen dapat kiprah, ya. Sekarang jadi guru ngaji, kiprah wajib di sekolahan. Makanya banyak pengajian yang bangkrut karena kiprah anak-anak diambil di sekolah, guru ngaji juga kebagian makan. Maka pantas istilah guru ratu atau karo bukan harus diduduk dan diwaro, tapi jadi guru ratu atau karo, guru nate nyatu, murid nate kawaro. Hilanglah adab, ya. Nah, terjadilah kemunduran akhlak karena tidak tahu hak-hak gurunya. Pinter mah pinter, nah kan banyak sekarang itu, ya. Pinter, kuliahnya di luar negeri, gelarnya berendel, pulang dari luar negeri, orang tuanya suka bikin kopi pahit, kopi manis, susu pahit, susu manis, teh pahit, teh manis. Pulang dari luar negeri, bergelar LC, ditendangin itu sesajen orang tuanya. Nah, kan kurang ajar. Pinter gelar nama, ya. Sampai kaleci ayah gelar. Tapi pulang dari luar negeri, orang tua yang memodalin yang pesantren sampai luar negeri malah ditendangin, sesajennya ditendangin. Itulah kurang akhlak, kurang adab, padahal ilmu pengetahuannya tinggi. Maka Rasul mengingatkan, itu bukan termasuk kaumku, bukan termasuk laisa minna, orang yang seperti itu tidak mengetahui hak-hak orang tua, hak-hak gurunya, ya. Sehingga seperti tadi, mentang-mentang hafal Quran, mentang-mentang hafal hadis,
orang tuanya yang pesantrenin dia sampai ke luar negeri, sampai bergelar kaleci, ditendangin itu sesajennya. Padahal itu contoh orang tua dulu itu adabnya istimewa, luar biasa. Ya. Datang kumpulan riungan sama para asatid, dia mah enggak songong sama ustaz. Kalau anak sana kan songong, ustaz datang, ustaz minumnya apa? Kopi apa? Ustaz hitam ya? Ustaz disebut hitam, songong amat sama ustaz. Kalau orang tua dulu enggak, datang kiai tawado, dibikin kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis di depannya, tinggal milih, kan enak. Senang kopi pahit, tinggal apa? Ambil yang pahit. Senang kopi manis, tinggal ambil yang manis. Enggak banyak ngomong, kayak anak muda sekarang, ya. Ngomong ustaz bilang hitam, itu kan ngomongnya gitu. Ustaz minumnya apa? Kopi apa teh? Ustaz hitam ya? Ustaz hitam. Tawa betul ya gitu. Kopinya kan disingkat, kopinya kan disebut. Kalau ustaz kan hitam, maksudnya ustaz minumnya kopi hitam. Tapi orang tua dulu nggak berani sama kiai, ya, nggak berani sama ustaz, ya. Nah, lu aja dibikinin kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, depan ustaz udah ada, ustaz tinggal milih. Betul tidak? Nah, ini maka penting sekali. Ini kembali kepada keimanan. Ini termasuk cabang iman ternyata. Menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda. Sepinter-pinternya anak muda, jangan songong sama orang tua. Karena kelebihan orang tua sudah ngalamin muda, sedangkan sepinter-pinternya anak muda belum ngalamin tua. Betul tidak? Jangan songong anak muda mentang-mentang lulusan luar negeri punya gelar kaleci-kaleci, ya. Songong sama orang tua yang dianggap tidak bisa ngaji, ya. Karena ada kalau sholat fardu orang tua mentang-mentang baca suratnya kuliah dan kulhu, kalau subuh kuliah kulhu, maghrib kuliah kulhu. Enggak, sama anak muda itu lulusan luar negeri itu udah ustaz yang udah kuat dipecat ganti, gue juga bisa hafal Quran 10 juz baca surat. Padahal itu lebih afdal. Sehingga di zaman sahabat dulu ada gubernur yang bacaan suratnya panjang, dipecat. Ngimamin pakai surat panjang-panjang, dipecat jadi gubernurnya. Ya, ganti suratnya harusnya pendek-pendek kalau jadi imam. Padahal itu berarti orang tua walaupun tidak bisa, tidak pinter, tapi ngerti. Nah, orang tua dulu tidak pinter, bicaranya tidak pinter pidato, tapi ngerti. Jangan dianggap tidak ngerti. Makanya tetap walaupun pinter anak muda harus menghargai orang tua. Ya. Jangan main geser aja. Ya. Permisi dulu, main geser aja, mentang-mentang pinter. Nah, harus ada adabnya, ada sopan santunnya sama orang tua. Walaupun orang tua tidak bisa ngaji, misalnya anak muda pinter, karena kelebihan orang tua sudah ngalamin muda, sedangkan anak muda belum ngalamin tua. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ijlalillahi ikramun dzil saibatil muslim. Wa an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masaan wa yaqulu ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa azamuka wa taraba ajaluka wa hana qulubuka ilayya fastahi minni fa ana astahi min syaibatika anu adzibaka finnar. Allah aja sampai malu sama orang tua, ya.
Allah malu mau menyiksa aki-aki. Allah sampai malu sama aki-aki. Mengapa anak muda tidak malu, tidak menghormati? Nah, kalau Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW min ijlalillahi, dari sebagian mengagungkan Allah, ikramu bisaibatil muslim. Nah, dari tanda-tanda orang yang mengagungkan Allah maksudnya adalah menghormati orang tua yang muslim. Di sini pakai yang muslim. Tapi nanti non muslim pun kalau yang namanya orang tua dihormati ya. Contohkan oleh Sayyidina Ali. Jadi dari tanda-tanda orang yang mengagungkan Allah adalah memuliakan orang tua muslim. Dan dari sahabat Anas bin Malik, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syekh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang wajah aki-aki. Syekh itu aki-aki ya, orang tua. Sobahan pagi-pagi, wa masaan dan sore-sore, wa yaqulu, dan berfirman Allah, ya abdi wa hambaku, qad kabura sinuka, sudah tua usiamu, wa raqqa jilduka, sudah peot kulitmu, wa daqqa idhamuka, sudah keropos tulangmu, sudah letoy urat pundukmu, wa qaraba ajaluka, dan sudah dekat ajalmu, wa ana qudumuka ilayya, dan sudah dekat mangsa atau masa mendekatkan diri kepadaku. Fastahi minni, maka harus malu kepadaku. Fa ana astahi, maka sehingga aku malu min saibatika, karena ketuaanmu, an u'adzibuka finar, untuk menyiksamu di neraka. Oh, ya, Allah malu menyiksa aki-aki di neraka, tapi dengan syarat aki-akinya malu kepada Allah. Ini aki-aki nggak malu, ya. Dipanggil oleh Allah, hayya Rasulullah, nyengsot aja di pangkat 12, padahal udah aki-aki. Makanya pantas Allah benci kepada anak muda yang suka maksiat, tapi lebih benci kepada aki-aki yang suka maksiat. Udah aki-aki masih nyengsot aja di pangkat 12. Kalau anak muda masih mendingan, tapi Allah benci. Ini udah aki-aki nggak mikir-mikir. Makanya Allah mengingatkan tadi, dipandangi oleh Allah, ya aki-aki simbol era, sehingga Allah bakal era. Harus punya rasa malu sama Allah, sehingga Allah akan malu memasukkan kau ke dalam neraka. Kalau orang tua tidak punya malu, dipanggil oleh Allah nggak mau segera mendekatkan diri kepada Allah, ya Allah juga nggak lebih berani lagi ya sama lagi yang suka maksiat. Dikit lagi langsung ya, kata Pak Kiai cepat aja, singkat aja. Sebuah hikayat. Dia dihikayatkan anak alian, sesungguhnya Ali kana yadhabu ila jamaati li sholatil fajri. Sesungguhnya baginda Ali konon berangkat menuju jamaah untuk sholat subuh, musliman dengan segera. Falakia syaitan, tiba-tiba bertemu dengan aki-aki, orang yang sudah tua, fitoriki di jalan, yang di kodamahu, berjalan di depannya. Ala sakinati, dengan tenang. Sayyidina Ali bersabda karena mau menuju sholat subuh, ada aki-aki nyantai yang jalan kaki. Falakia
syaitan. Maka bertemu Asaminati santai walau kori bisa kaki dan pelan-pelan bisa ketik toriki berjalan di jalan. Pama maro maka dibarengi oleh Sayyidina Ali. Pama maro aliyun ngabarengan Sayyidina Ali takriman karena memuliakan. Ini ada orang tua, nggak main serempet aja ya. Tuh, itu adabnya Sayyidina Ali kalau mau wajah, sehingga punya gelar detail kalau mau wajah. Tapi menghormati seorang laki-laki atau kakek-kakek atau orang tua tidak berani mendahului, ada hati-hati. Tapi beda dengan anak muda sekarang, saya sering di jalan, ketika naik motor aja ada anak muda langsung seret dan siapnya ngeboncengin cewek lagi. Pakai motornya kan motor gede, ya. Ceweknya kan pakai kaos kecil, celananya ke bawah, pas di belakang motornya gitu. Terus knalpotnya diketik, yang belakang itu kencang suaranya, terus asapnya, waduh udah asapnya masuk ke hidung, suaranya masuk ke telinga, itu pantai ke mata, udah hampir. Aduh ibu akhir-akhir mata takut kabirem benar curi katorekan hibur akhir-akhir ada benar-benar pakai hibur akhir-akhir apa. Nah itu benar-benar ini kembali lagi sedikit lagi ya. Sayyidina Ali berjalan, ada aki-aki, dia tenang, tidak berani mendahului aki-aki, sampailah ke depan pintu masjid. Ketika sampai di depan pintu masjid, ternyata aki-akinya bukan masuk masjid, malah bablas. Kenapa? Karena ternyata aki-akinya itu bangsa Nasrani, tidak tahu bahwa aki-aki itu orang Nasrani, ya. Tetap aja dihargai, mau dihormati karena dia udah orang aki-aki. Sehingga Sayyidina Ali berjalan, mau cepat-cepat mau sholat subuh berjamaah, pelan menghargai aki-aki. Terus masuklah Sayyidina Ali sholat ke masjid, ternyata ketinggalan, sudah rukuk, ya. Mendapati Sayyidina Ali Rasulullah berjamaah sudah rukuk. Gara-gara menghormati aki-aki sampai ketinggalan Sayyidina Ali sholat berjamaah sebelum rukuk. Apa yang terjadi? Ternyata rukuknya Rasul itu tiba-tiba lama, ya. Lama rukuknya, sehingga sahabat yang lain aneh. Kenapa ini? Tidak biasanya Rasul rukuknya begini lama. Atau kedua rukuk Sayyidina Ali karena rukuk begitu datang sudah rukuk, untuk rukuknya lama. Barulah nyusul sholat berjamaahnya, jadi tidak ketinggalan. Karena kalau masih rukuk keburu ya itu berjamaah, kita ketinggalan, imam sudah rukuk, kita langsung ikut rukuk, itu udah dapat rakaat. Nah kalau ketinggalannya sudah rukuk, kecuali kalau ketinggalan 2 rukun kan udah dapat rakaat. Kalau udah ketinggalan rukuk, kalau imam masih rukuk, kita datang ketinggalan, ngikutin aja rukuk, niat dulu tentunya, nggak pakai usolin nggak apa-apa. Nah di situ nggak usah pakai usolin, itu ketika ketinggalan langsung aja niat di dalam hati, langsung ikut rukuk, udah dapat rakaat. Nggak ikut Fatihahnya nggak masalah, nggak apa-apa ya, ketinggalan 2 Fatihahnya langsung ikut rukuk. Atau ada yang menganjurkan udah baca Fatihah sambil rukuk misalnya, nggak apa-apa. Ketinggalan Fatihah nggak apa-apa, udah dapat rakaat. Kalau ketinggalannya imam dalam keadaan rukuk. Ini kejadian ketika Sayyidina Ali itu terlambat gara-gara memuliakan kakek-kakek. Rasul rukuk, ternyata Rasul rukuknya lama.
kubur Sayyidina Ali berjamaah ikutin Rasulullah. Setelah selesai sholat, bertanyalah para sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tiba-tiba kuburnya lama? Nah, apa kata Rasulullah? Ketika saya kubur, tiba-tiba datang malaikat Jibril menahan ruku saya. Kalau datang malaikat Jibril menahan ruku Rasul lama. Kenapa? Karena menghargai Sayyidina Ali yang baru datang. Nah, karena gara-gara Sayyidina Ali menghormati kakek-kakek, walaupun ternyata kakek-kakeknya Nasrani, karena Sayyidina Ali tidak tahu bahwa kakek-kakeknya itu Nasrani, bolanya diikuti sampai pintu masjid, kakinya lapas ke masjid. Banyak sekali juga begitu ya, kakek-kakek itu tadi. Nah, padahal bukan Nasrani kakek-kakeknya, Islam. Ternyata dicegah oleh malaikat karena ada Sayyidina Ali yang ketinggalan, sehingga ruku Rasul jadi lama. Terus ada pakal Rasulullah SAW 5 rakaatu wa qultu subhanallah rabbiyal azim kama kana wirdi wa aradtu an arfa ra'si ja'a Jibril. Datang malaikat Jibril wa doa janakahu dan mengepakkan sayapnya ala dohri kepada punggungku, halangi oleh sayap malaikat Jibril wa ghazani tawilan, sehingga jadilah aku panjang atau lama di dalam ruku. Falama rafa'a janahu rafa'tu ra'si faqalu lima fa'ala hadza faqala ma sa'altuhu an dzalika fa'adara Jibril. Rasul tidak tahu katanya. Kemudian ketika sahabat bertanya, datanglah malaikat Jibril mengasih tahu kepada baginda Rasul, wa qala ya Muhammad anna aliyan. Kenapa tadi saya menghalangi kamu ketika ruku, jangan dulu bangkit? Nah, karena ada Sayyidina Ali karena sastahjilul lil jamaati, karena mau mengejar jamaah tadi tiba-tiba terhalang oleh aki-aki Nasronian yang bangsa Nasrani ditoriki di jalan. Walam ya'lam anahu Nasrani, dan Sayyidina Ali tidak tahu bahwa kakek-kakek itu bangsa Nasrani. Fakramahu, maka Sayyidina Ali memuliakan aki-aki itu di ajri syaibatihi, karena menghormati ketuaannya. Wa amara alaihi fa amaroni Allah taala an afizika fil ruku'i. Nah, sehingga saya diperintahkan oleh Allah untuk menahan ruku'mu. Jadi ruku' Rasul ditahan oleh malaikat Jibril supaya Sayyidina Ali masuk dulu ikut berjamaah. Maka beserta kalian ala sholatil fajri, ketika sholat subuh. Wa amarallahu ta'ala, dan memerintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Mikail kepada malaikat Mikail ayahuda syamsa. Ini lebih panjang lagi riwayatnya ya. Sehingga menahan matahari bidanahi dengan sayapnya. Nah, matahari dilambatkan. Kan waktu subuh sekarang beda-beda ya. Sekarang ada yang lambat. Nah, itu ada kemungkinan ditahan mataharinya jangan dulu terbit. Kalau mengikuti riwayat ke sini atau hikayat di sini, kan kenyataannya waktu subuh juga beda-beda. Sekarang musim panjang apa pendek waktu subuh? Masih panjang ya, jam 4 lewat. Pernah jam 4 lewat seberapa sampai jam 4 lewat. Nah, ada sedikit waktu subuh cuma sebentar udah siang. Ada waktu subuh yang lama. Mungkin itu diaturnya seperti tadi. Juga dengan perbedaan atau perubahan musim dan lain-lain sebagainya. Kalau di sini karena ditahan oleh malaikat Mikail mataharinya, sehingga lama waktu subuhnya. Karena itu menghargai Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali menghargai aki-aki. Itulah diantaranya hikmahnya orang yang menghargai aki-aki, sehingga
dihargai oleh malaikat. Nah, Sayyidina Ali menghormati aki-aki tadi karena usianya, sehingga Sayyidina Ali dihormati, dimuliakan oleh malaikat sampai malaikat menahan itu matahari jadi lambat waktu subuh. Satu lagi hadisnya sampai kalau Rasulullah SAW la yasarrohiman ladzi yarhamu nafsahu wa ahlahu qasatan. Bukan orang yang mengasihi, yaitu orang yang mengasihi dirinya sendiri dan ahlinya secara khusus, walakinna rohiman ladzina yarhamul muslim, melainkan orang yang menghormati atau mengasihi orang yang muslim, ya. Orang yang mengasihi sesama muslim. Alladzi kanu alladzi yarhamul muslim, orang yang menghormati, memuliakan, mengasihi sesama muslim. Maka Rasulullah SAW mamasaha ala ra'si yatimin, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, kana lahu bikulli sya'ratin, maka ada baginya tiap-tiap helai rambutnya, tamutu alaiha, yang mengusap atas kepala anak yatim, rambut anak yatim tersebut, yaduhu nurun, tangannya bercahaya yaumal kiamati, di hari kiamat. Wallahu a'lam. Itu saja, mohon maaf ya, yang salahnya itu dari kekeliruan dan kebodohan saya pribadi, yang benarnya dari Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan bermanfaat, khusus kepada diri saya pribadi, umumnya kepada segenap ikhwani, khusus kita memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.